Mulai-mulai ya. Selamat siang. Saya selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen risiko. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan chapter 17 tentang teknologi and other operating systems. Jadi ini, perkenalkan saya sendiri Natalia Sarah dengan NIM 2023 1211 dan teman saya. Dan saya Anissa Nur Azima Zulfa dengan NIM 2023 12 11 022. Saya Laura Kusuma Dewi dengan NIM 2023 12 11 045. Saya Safa Faras Nabila dengan NIM 2023 12 11 063. Coba begini. Sekarang kita masuk ke bagian introduction, di mana lembaga keuangan atau LK itu tidak hanya bergerak pada risiko finansial dari aktivitas transformasi aset dan broker, tetapi juga menghadapi risiko dari sisi produksi ataupun operasional. Nah, pengelolaan operasional yang efisien itu melalui penghematan biaya, terus dapat meningkatkan profitabilitas dan memitigasi risiko kebangkrutan. Nah, komponen utama dalam proses pengambilan keputusan LK itu adalah biaya input, khususnya itu tenaga kerja seperti teller dan petugas kredit, terus serta modal fisik seperti bangunan dan perangkat keras. Nah, teknologi juga berperan krusial dalam mengombinasikan input-input ini secara optimal. Oh, itu gunanya untuk menghasilkan output finansial dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, sejak era 1980-an, inovasi teknologi itu melalui perluasan infrastruktur komunikasi dan komputer telah mengubah cara mendasar layanan keuangan didistribusikan, dari saluran tradisional menuju sistem real-time global. Boleh di next. Sama itu kita akan bahas teknologi. Maaf. Uh, kita akan membahas teknologi risk and system failure. Nah, risiko operasional itu memiliki korelasi erat risiko dengan teknologi, terutama saat terjadinya malfungsi sistem atau kegagalan dukungan back office yang menangani penyelesaian transaksi dan drilling. Nah, itu frekuensi terjadinya itu bisa terjadi berdasarkan data industri. Kegagalan sistem rata-rata terjadi 4 kali per tahun dengan durasi pemulihan itu sekitar 12 jam. Kalau dampak sistemiknya itu peristiwa luar biasa, seperti serangan teroris 11 September yang dimana menunjukkan bahwa gangguan infrastruktur itu dapat melumpuhkan sistem komunikasi bank besar dalam segala waktu yang lama. Kalau dalam bagian manipulasi dan flash crash itu, penggunaan algoritma perdagangan otomatis atau automated trading itu tanpa kontrol yang mampu menyebabkan volatilitas ekstrim seperti kejadian flash crash 2010 yang dimana itu dipicu oleh praktik spoofing atau pesanan fiktif untuk memanipulasi persepsi pasokan dan permintaan. Dan contohnya itu ada studi kasus kegagalan operasional. Ada dua, yang pertama ada Royal Bank of Scotland atau RBS, yang dimana itu kesalahan manusia atau human error saat penyelesaian perangkat lunak oleh teknisi yang mengakibatkan 17 nasabah itu kehilangan nih akses akun dan beban perolehannya itu mencapai 150 juta dolar Amerika. Terus yang kedua itu ada Smith Capital Group yang dimana itu ada malfungsi perangkat lunak perdagangan yang menyebabkan saham yang tidak ditahan senilai 7 miliar dolar Amerika dalam 1 hari. Nah, terus menghasilkan kerugian sebesar 440 juta dolar dalam sehari dan hampir menyebabkan penutupan perusahaan karena kekurangan mode regulasi. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan bahas definition dari operational risk. Regulator keuangan global itu memberikan definisi formal nih untuk mengidentifikasi cakupan risiko.
Ada dua, yaitu ada dari Federal Reserve yang mendefinisikan kalau risiko operasional itu sebagai risiko yang muncul akibat ketidakcukupan sistem informasi, kegagalan operasional, terus pelanggaran kontrol internal, kecelakaan atau fraud, atau bencana yang tidak terduga. Kalau dari Bank of International Settlement atau BIS itu menitik beratkan pada risiko kerugian yang bersumber dari kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau akibat kejadian eksternal. Dan definisi ini seringkali mencakup risiko dan risiko strategis. Selanjutnya kita akan bahas tentang industri perspektif. Nah, ini dari studinya JP Morgan, yang dimana sebagai bentuk mitigasi itu lembaga keuangan besar menerapkan kerangka kerja risiko manajemen operasional atau operational risk management framework yang komprehensif. Nah, manajemen itu ada manajemen ketahanan yang dimana fokusnya dia tuh pada kemampuan pemulihan konstitusi bisnis melalui cadangan infrastruktur atau pusat data cadangan dan distribusi tenaga kerja secara geografis untuk menghadapi gangguan cuaca hingga ancaman teroris. Nah, terus ada keamanan siber atau dia tuh alokasi sumber daya yang masih masif, misalnya 250 juta dolar Amerika pada tahun 2014 diarahkan untuk melindungi aset teknologi dari akses di jasa dan sabotase data. Sama ya ketiga itu mitigasi melalui asuransi. Nah, pengguna instrumen asuransi itu menanggung kerugian properti, tanggung jawab publik, serta kepatuhan terhadap hukum ketenaga kerjaan. Boleh ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang what are the source of operational risk. Apa saja sumber daya dari risiko operasional. Nah, risiko operasional itu menemukan fenomena multidimensi yang seringkali sulit dikuantifikasi karena sifatnya itu kurang berwujud kan. Terus dibandingkan dengan risiko pasar atau risiko kredit. Dan secara sistematis juga terdapat 5 sumber utama nih yang menggerakkan profil risiko operasional suatu lembaga keuangan. Yang pertama itu ada teknologi, itu biasanya infrastruktur dan sistem. Nah, teknologi itu bukan sekedar alat pendukung saja, dia melainkan inti dari produksi layanan keuangan. Dan risiko munculnya itu biasanya dari malfungsi sistem, yang dimana itu ada kegagalan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang menghentikan proses bisnis. Dan ada juga dari deteriorasi infrastruktur yang dimana itu ada penurunan performa sistem akibat penggunaan teknologi yang usang atau tidak mampu menangani volume transaksi yang meningkat. Sama ada kesalahan algoritma di mana pengguna program perdagangan otomatis itu yang tidak terkendali, dia tuh dapat memicu anomali pasar seperti kasusnya Net Capital yang menderita kerugian sebanyak 440 juta dolar Amerika akibat kulit perangkat lunak. Boleh next. Yang kedua itu ada employee, di mana itu ada faktor sumber daya manusia. Faktor manusia itu seringkali menjadi titik terlemah nih dalam kontrol internal, dan sumber risiko ini tuh bisa meliputi dari kesalahan manusia atau human error. Nah, itu biasanya ketidaksengajaan dalam operasional, seperti teknisi di RBS yang tanpa sengaja menghapus data akun selama peningkatan sistem rutin. Terus ada kecurangan internal atau internal fraud, yang dimana itu sebuah tindakan kriminal yang disengaja oleh staf untuk keuntungan pribadi atau menutupi kerugian perusahaan. Sama ada integritas manajemen, di mana dia tuh manipulasi tingkat suku bunga global seperti skandalnya si Libor oleh Barclays yang dilakukan atas arahan manajemen seniornya. Nah, itu demi menjaga reputasi selama masa krisis. Ya, ketiga itu ada customer relationship. Itu biasanya ada aspek kontraktual dan hukum. Nah, interaksi dengan nasabah membawa kondisi risiko yang berakar pada ketidakpastian nih, pada ketidakpastian hukum dan etika bisnis. Dan itu juga biasanya diakibatkan dari pelisian kontraktual. Nah, itu biasanya sengketa mengenai syarat dan ketentuan layanan yang dapat berujung pada litigasi. Sama
kegagalan kepatuhan, ya di mana itu ketidakmampuan memenuhi janji layanan atau transparansi informasi yang dapat memicu tuntutan hukum dan denda regulasi. Boleh di next. Selanjutnya itu ada capital asset yang dimana itu kerusakan fisik dan logistik, dan risiko ini tuh berkaitan dengan kepemilikan fisik yang mendukung operasional LK seperti janitor gitu. Terus pertama itu biasanya disebabkan bencana alam dan kecelakaan, di mana penghancuran aset akibat kebakaran, banjir atau bencana lainnya. Terus ada akibat dari ancaman eksternal fisik, yang dimana kerusakan skala besar yang tidak terduga itu seperti yang dialami oleh banyak bank pasca serangan teroris di World Trade Center yang melumpuhkan sistem dukungan yang terpusat. Terus yang kelima itu ada eksternal, yang dimana itu kejadian yang di luar kendalinya perusahaan, kayak gak terduga gitu loh. Terus kategori ini tuh mencakup risiko yang relatif tidak dapat dikendalikan oleh internal lembaga. Nah, dimana itu bisa disebabkan dari kecurangan eksternal atau external fraud, yaitu biasanya dari serangan pihak luar, termasuk penipuan keuangan atau aktivitas dari kriminal pihak ketiga. Terus ada dari ancaman keamanan siber, di mana upaya pihak yang tidak berwenang untuk merusak jaringan dan mencuri informasi rahasia atau menyabotase sistem melalui serangan siber. Terus ada peristiwa makro dan lingkungan. Nah itu biasanya gangguan disebabkan oleh pemadaban telekomunikasi, telekomunikasi massal, terus juga cuaca ekstrim atau kerusuhan sosial yang menghambat akses ke fasilitas bisnis. Boleh ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal itu question, di mana explain how technological improvement can increase financial institution in interest and non-interest income and reduce interest and non-interest expense. As some specific example. Nah, jawabannya itu teknologi itu meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan lembaga keuangan atau financial institution. Yang pertama itu meningkatkan pendapatannya, di mana kalau untuk pendapatan bunga itu teknologi memungkinkan si financial institution ini menyalurkan pinjaman lebih cepat, misal kayak online lending, dan itu menjangkau lebih banyak nasabah. Nah, sehingga tuh volume pinjaman yang menghasilkan bunga itu meningkat. Nah, kalau di bagian pendapatan non bunga, biasanya layanan itu seperti mobile banking. Nah, kayak itu bisa dari biaya administrasi, kartu kredit, dan biaya transaksi elektronik, dan itu menciptakan aliran biaya jasa atau fee-based income. Nah, contohnya itu, contoh spesifiknya, kita ambil dari penggunaan aplikasi investasi dalam mobile banking itu yang memudahkan nasabah itu untuk membeli reksadana atau saham, dan di mana itu financial institution itu mengambil komisi nih dari setiap transaksi tersebut. Nah, kalau untuk contoh duanya itu yang mengurangi biaya itu, untuk biaya bunga biasanya dengan teknologi financial institution itu bisa mendapatkan dana murah melalui platform digital atau sistem pembayaran yang efisien, sehingga mengurangi ketergantungan pada pinjaman yang mahal. Dan itu untuk biaya non bunga, ya, di mana otomasi otomasi mengurangi kebutuhan akan banyak kantor cabang fisik dan staf administrasi manual, sehingga menekankan biaya operasional seperti sewa, gaji, dan kertas. Nah, contoh spesifiknya itu bisa kita ambil dari penggunaan chatbot AI untuk layanan pelanggan, yang dimana itu meningkatkan peran call center manusia, menggantikan peran si call center manusia itu, serta drastis menurunkan biaya gaji dan operasional harian. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu sebab technological innovation and profitability. Sejak tahun 1980-an, teknologi telah menjadi inti dari bagaimana lembaga keuangan
menciptakan nilai dan bersaing. Nah, internet dan komunikasi mobile bahkan mengubah cara pemberian layanan keuangan secara fundamental, bukan hanya sebagai saluran distribusi baru, tetapi sebagai cara yang sepenuhnya berbeda dalam melayani nasabah. Nah, pada subbab ini membahas bagaimana inovasi teknologi memengaruhi profitabilitas lembaga keuangan serta dampaknya pada layanan wholesale dan retail. Jadi, teknologi di industri keuangan itu perjalanannya panjang dan dampaknya juga luas. Bukan cuma soal digitalisasi proses yang sudah ada, tetapi sampai menciptakan cara baru yang sama sekali berbeda dalam memberikan layanan keuangan. Dan yang kita bahas lebih dalam di subbab ini adalah dua sisi dari dampak teknologi tersebut, yaitu bagaimana teknologi memengaruhi profitabilitas lembaga keuangan secara langsung, dan bagaimana teknologi mengubah wajah layanan yang diberikan kepada nasabah, korporat maupun individu. Nah, dua hal ini yang akan jadi fokus kita dari slide ke slide berikutnya. Next. Next, selanjutnya teknologi dan profitabilitas financial institution. Teknologi yang efisien berperan langsung dalam meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan atau financial institution itu melalui dua arah utama, yaitu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan. Nah, dampak ini dirasakan pada seluruh komponen keuangan lembaga keuangan, itu di mana yang pertama pada interest income, di mana interest income ini meningkat karena lembaga keuangan itu dapat menjangkau lebih banyak nasabah dengan lebih banyak produk. Lalu yang kedua, interest expense, di mana interest expense ini tuh turun karena teknologi membuka akses ke sumber pendanaan yang lebih murah. Lalu non-interest income itu tumbuh karena seiring meningkatnya layanan yang berbasis fee. Lalu yang terakhir, non-interest expense, itu berkurang karena proses operasional yang semakin otomatis. Next. Selanjutnya ada cara teknologi meningkatkan profit. Teknologi memengaruhi profitabilitas lembaga keuangan melalui 4 jalur utama. Yang pertama, itu interest income naik, di mana lembaga keuangan dapat cross-sell produk lebih beragam via internet dan telemarketing, mendorong inovasi produk baru. Lalu yang kedua, interest expense turun, yaitu akses ke pasar pendanaan berbiaya rendah. Ini menjadi lebih mudah berkat sistem transfer yang berbasis teknologi. Lalu yang ketiga, non-interest income naik, di mana layanan seperti derivatif dan sistem pembayaran elektronik menghasilkan lebih banyak fee income. Dan yang terakhir itu non-interest expense turun, itu proses berbasis komputer menggantikan sistem berbasis kertas, terutama pada aktivitas back office. Nah, dari keempat poin tadi bisa kita lihat bahwa teknologi benar-benar bekerja dari dua sisi sekaligus, yaitu pendapatan dan sisi biaya. Nah, di sisi pendapatan, lembaga keuangan bisa menjual lebih banyak produk ke lebih banyak nasabah, sekaligus menghasilkan lebih banyak fee dari layanan berbasis teknologi. Nah, di sisi biaya, proses yang tadinya mahal dan padat tenaga kerja bisa digantikan oleh sistem otomatis yang jauh lebih efisien. Nah, jadi teknologi bukan hanya soal inovasi produk semata, tetapi juga soal bagaimana lembaga keuangan bisa beroperasi dengan lebih hemat dan lebih menguntungkan. Next. Next, selanjutnya di sini ada risiko dari investasi teknologi. Nah, investasi teknologi tidak selalu menghasilkan keuntungan dan membawa sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.
di mana yang pertama itu ada kegagalan menghasilkan pendapatan. Inovasi gagal menarik cukup nasabah sehingga tidak menutupi untuk biaya awal. Yang kedua, agensi konflik, itu manajer mengejar investasi untuk memperbesar ukuran lembaga keuangan, bukan kepentingan pemegang saham. Lalu yang ketiga ada excess capacity and cost overrun. Ini di mana investasi besar beresiko menghasilkan kapasitas berlebih dan masalah integrasi sistem. Selanjutnya imitasi cepat oleh pesaing. Ini keunggulan inovasi bersifat sementara karena mudah ditiru. Lalu diseconomies of scale. Ini lembaga keuangan besar bisa beroperasi dengan biaya rata-rata lebih tinggi jika teknologi tidak dikelola dengan baik. Lalu yang terakhir ada diseconomies of scope. Teknologi yang dipaksakan lintas produk justru menambah total biaya dibanding menggunakan teknologi khusus per produk. Next. Next, di sini ada wholesale financial service. Teknologi memberikan dampak paling signifikan pada layanan korporat melalui kemampuan lembaga keuangan dalam menyediakan cash management dan layanan modal kerja. Nah, layanan ini mencakup berbagai fungsi penting, mulai dari kontrol disbursement account yang membantu korporasi memantau posisi kasnya di awal hari, electronic lockbox yang mempercepat clearing pembayaran, hingga fund concentration yang mengkonsolidasi dana dari berbagai rekening ke satu titik terpusat. Nah, untuk kebutuhan transaksi lintas negara, itu tersedianya electronic fund transfer melalui sistem seperti SWIFT, CHIPS, dan FedWire. Sementara itu, electronic data interchange mengotomasi pertukaran dokumen bisnis seperti invoice dan purchase order. Dan cloud computing memungkinkan lembaga keuangan menyediakan layanan software berbasis internet langsung untuk mendukung operasional klien korporatnya. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, itu bisa kita pahami bahwa layanan wholesale ini pada dasarnya semua berputar di satu tujuan utama, yaitu bagaimana lembaga keuangan membantu nasabah korporatnya mengelola keuangan secara lebih efisien dan real time. Mulai dari memantau kas harian, mempercepat clearing, mengkonsolidasikan dana, sampai memfasilitasi pembayaran lintas negara. Nah, semuanya dimungkinkan karena investasi teknologi yang dilakukan lembaga keuangan. Yang menarik, teknologi karena di sini bukan hanya menguntungkan lembaga keuangan sendiri, tetapi juga langsung memberikan nilai tambah bagi klien korporat mereka. Nah, semakin canggih teknologi yang dimiliki lembaga keuangan, itu semakin besar kemampuannya untuk melayani kebutuhan korporasi yang semakin kompleks. Next. Selanjutnya, di sini ada retail financial service. Nasabah individu semakin menuntut kemudahan dan fleksibilitas penggunaan cek atau uang tunai dinilai lebih mahal dan memakan waktu dibanding metode elektronik. Inovasi teknologi untuk segmen retail itu dimulai dari ATM, di mana ATM ini tuh aksesnya untuk 24 jam secara nasional dan internasional. Yang kedua, itu ada debit card, itu transfer dana langsung ke rekening pedagang saat transaksi. Yang ketiga, ada pay authorized debit atau kredit, ini pembayaran gaji dan tagihan secara otomatis. Selanjutnya ada smart card, ini penyimpanan uang elektronik berbasis chip. Lalu ada online dan mobile banking, itu layanan perbankan lengkap via internet dan smartphone, termasuk digital wallet. Lalu ada instant micro mobile loans, itu pengajuan dan pencairan pinjaman kecil via perangkat mobile.
Jadi kalau kita perhatikan inovasi-inovasi yang disebutkan, itu tuh semuanya punya satu benang merah yang sama, yaitu teknologi terus mendorong lembaga keuangan untuk semakin dekat dengan nasabah dan individualnya. Nah, ATM, mobile banking, sampai microloan semuanya lahir dari satu kebutuhan yang sama, yaitu nasabah ingin transaksi yang cepat, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, yang menarik adalah bagaimana setiap inovasi ini saling melengkapi satu sama lain. Online banking membuka jalan untuk mobile banking kemudian berkembang menjadi digital wallet, dan digital wallet membuka peluang untuk layanan pinjaman instan. Nah, jadi inovasi di segmen retail ini bukan berjalan sendiri-sendiri, melainkan terus berkembang dan saling mendukung seiring dengan perubahan kebutuhan nasabah. Next. Selanjutnya di sini ada advanced technology requirement. Seiring meluasnya layanan digital, lembaga keuangan dituntut untuk terus memperbarui infrastruktur teknologinya. Kebutuhan teknologi lanjutan yang harus dipenuhi, yang pertama itu ada integrasi platform, di mana integrasi platform ini tuh menyatukan layanan online, mobile, dan tablet dalam satu sistem yang terhubung. Lalu yang kedua ada multi-channel data integration, yaitu menghapus data silos untuk gambaran nasabah yang lebih lengkap. Lalu ada cloud computing internal, itu untuk mengurangi beban operasional teknologi lembaga keuangan itu sendiri. Lalu ada message center, ini menggantikan email untuk melindungi komunikasi nasabah dari phishing. Lalu ada teknologi for security, ini digunakan untuk deteksi fraud dan ancaman keamanan secara otomatis dan real time. Dan yang terakhir ada data backup dan disaster recovery, yaitu pencadangan data harian ke lokasi terpisah demi keberlangsungan operasional. Next. Next di sini ada contoh soal, yaitu what are the difference between the Fedwire and CHIPS payment system, atau apa perbedaan antara sistem pembayaran Fedwire dan CHIPS. Jadi Fedwire adalah jaringan transfer dana milik Federal Reserve yang menghubungkan sekitar 9.300 lembaga keuangan domestik, di mana Fedwire ini tuh menjamin finalisasi setiap pembayaran pada saat transaksi dilakukan. Sehingga jika sebuah bank gagal di tengah hari, Federal Reserve yang menanggung resikonya. Lalu untuk CHIPS adalah jaringan pembayaran yang dioperasikan secara swasta oleh sekitar 50 bank besar, dan lebih berfokus pada penyelesaian pembayaran internasional seperti transaksi valuta asing dan pinjaman euro-dolar. Lalu untuk perbedaan utamanya itu dari segi kepemilikan, Fedwire dimiliki dan dioperasikan oleh Federal Reserve, sedangkan CHIPS itu dimiliki dan dioperasikan secara swasta. Lalu dalam segi jangkauan, Fedwire itu menghubungkan lembaga keuangan domestik, sedangkan CHIPS lebih berfokus pada pembayaran internasional. Lalu dalam segi jaminan pembayaran, ini Fedwire menjamin finalisasi pembayaran pada saat transaksi dilakukan. Sedangkan CHIPS itu menyediakan dana sebesar 3 miliar dolar untuk menyelesaikan transaksi harian di mana 97% itu tuh pembayaran diselesaikan secara real time. Lalu dari segi penanganan gagal bayarnya, pada Fedwire itu Federal menanggung risiko kredit jika bank gagal, sedangkan pada CHIPS pembayaran tidak dirilis ke bank penerima sehingga dana yang cukup tersedia di rekening CHIPS bank pengirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, teknologi and revenue. Teknologi dapat meningkatkan pendapatan lembaga keuangan melalui berbagai cara. Salah satu manfaat utama teknologi adalah memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan cross-selling atau pemasaran silang berbagai produk ke nasabah. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, bank dapat menawarkan berbagai layanan seperti pinjaman, kartu kredit, investasi, dan asuransi kepada nasabah yang sama. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bunga maupun pendapatan non-bunga. Selain itu, teknologi juga mempercepat proses inovasi produk keuangan. Contohnya adalah layanan pembayaran elektronik, perdagangan sekuritas secara online, serta sistem pembayaran otomatis seperti direct debit atau direct credit. Produk-produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah dan meningkatkan volume transaksi yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi lembaga keuangan. Teknologi juga meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan nasabah. Layanan seperti ATM, internet banking, dan mobile banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun demikian, penggunaan teknologi juga memiliki tantangan karena beberapa nasabah masih membutuhkan interaksi langsung dengan pegawai bank. Jika layanan teknologi tidak didukung dengan pelayanan yang baik, nasabah dapat berpindah ke lembaga keuangan lain. Dengan demikian, teknologi dapat meningkatkan pendapatan lembaga keuangan melalui inovasi produk, peningkatan volume transaksi, serta peluasan layanan kepada nasabah. Selanjutnya, untuk teknologi and cost, selain meningkatkan pendapatan, teknologi juga dapat mempengaruhi struktur biaya lembaga keuangan secara tradisional. Manfaat terbesar teknologi seringkali terlihat pada pengurangan biaya operasional. Teknologi memungkinkan proses kerja menjadi lebih otomatis serta dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan mempercepat proses transaksi. Salah satu konsep penting dalam hubungan teknologi dan biaya adalah economics of scale. Konsep ini menjelaskan bahwa biaya rata-rata produksi layanan keuangan dapat menurun ketika ukuran lembaga keuangan semakin besar. Lembaga keuangan besar biasanya memiliki kemampuan untuk berinvestasi lebih banyak dalam teknologi canggih sehingga dapat memproduksi layanan dengan biaya yang lebih rendah per unit. Teknologi juga dapat menciptakan economics of scope, yaitu kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan berbagai jenis layanan secara bersamaan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika layanan tersebut diproduksi secara terpisah. Misalnya, sebuah bank dapat menggunakan sistem teknologi yang sama untuk mengelola pinjaman, kartu kredit, dan layanan investasi. Namun demikian, investasi teknologi yang memiliki resiko, biaya investasi awal yang besar, dapat menyebabkan masalah jika teknologi tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang cukup. Selain itu, teknologi yang kompleks dapat menimbulkan masalah integrasi sistem, kelebihan kapasitas, atau biaya pemeliharaan yang tinggi. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan investasi pada teknologi yang besar. Selanjutnya, ada the effect of technology on revenue and cost. Perkembangan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap kinerja lembaga keuangan atau financial institution atau FI.
Teknologi mencakup penggunaan komputer, sistem komunikasi digital, internet, serta berbagai sistem informasi yang membantu lembaga keuangan dalam menyediakan layanan kepada nasabah secara lebih efisien. Investasi dalam teknologi dapat meningkatkan keuntungan, tetapi juga memiliki resiko karena membutuhkan biaya awal yang besar. Kemajuan teknologi memungkinkan lembaga keuangan menciptakan produk baru, mempercepat proses transaksi, dan memperluas jangkauan layanan kepada nasabah. Namun demikian, tidak semua inovasi teknologi selalu berhasil. Beberapa produk baru mungkin tidak menarik minat pasar atau dapat dengan cepat ditiru oleh pesaing sehingga keuntungan yang diharapkan tidak tercapai. Dalam menilai apakah suatu inovasi teknologi yang dilakukan, lembaga keuangan biasanya menggunakan metode capital budgeting, yaitu dengan membandingkan biaya investasi awal dengan perkiraan arus kas di masa depan. Jika nilai sekarang dari manfaat yang diperoleh lebih kecil dari biaya awal, maka investasi tersebut dianggap tidak menguntungkan. Secara umum, teknologi dapat mempengaruhi lembaga keuangan dalam dua aspek, yaitu ada teknologi and the evolution of the payment system. Perkembangan teknologi juga telah mengubah sistem pembayaran secara signifikan. Sistem pembayaran yang sebelumnya mendapatkan banyak digunakan uang tunai dan cek secara bertahap beralih ke sistem pembayaran elektronik yang lebih cepat, aman, dan juga lebih efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan cek dalam transaksi non-tunai terus menurun, sehingga penggunaan metode pembayaran elektronik seperti transfer debit, transfer kredit, dan kartu pembayaran semakin meningkat. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi telah mendorong transformasi sistem pembayaran menuju sistem yang lebih digital. Di banyak negara maju, penggunaan metode pembayaran elektronik bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan cek. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran yang lebih praktis dan juga lebih cepat. Salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran modern adalah electronic money atau e-money. E-money memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara langsung melalui sistem elektronik tanpa harus menggunakan uang tunai atau cek. Teknologi ini sangat berguna untuk transaksi online dan transaksi dengan nilai yang kecil karena prosesnya lebih cepat dan biaya transaksi lebih rendah. Contohnya sekarang tuh pembayaran tol itu kan dulunya kita tuh bayarnya cash kan ke petugasnya. Sekarang kita nggak perlu bayar cash lagi, kita cukup top up e-money dan eh, gate-nya langsung ngedetect kita tuh bayarnya berapa. Itu tuh bener-bener lebih efisien. Oke, selanjutnya, selain itu sistem pembayaran modern juga menggunakan jaringan transfer dana elektronik seperti wire transfer system. Contohnya adalah sistem Fightware dan CHIPS yang digunakan oleh bank untuk mentransfer dana dalam jumlah yang besar antar lembaga keuangan. Sistem ini memungkinkan transfer dana dalam waktu yang sangat cepat dan mendukung transaksi keuangan global. Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tidak hanya meningkatkan efisien transaksi, tetapi juga mempercepat integrasi ekonomi global dengan teknologi pembayaran digital. Transaksi dapat dilakukan secara internasional dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal.
tentang percepatan upgrade teknologi pada bank. Diketahui, Citibank biasanya melakukan upgrade komputer setiap 5 tahun, dengan upgrade berikutnya direncanakan 2 tahun lagi dengan biaya sebesar 1 juta dolar. Manajemen mempertimbangkan untuk melakukan penghematan biaya operasional. Pertanyaannya, berapa penghematan biaya per tahun yang dilakukan agar keputusan mempercepat 2 tahun lebih awal layak dilakukan? Nah, diketahui biaya upgrade-nya sebesar 1 juta dolar dengan cost of capital-nya sebesar 10%. Untuk percepatan upgrade-nya sekitar 2 tahun. Oke, kita akan jawab dengan konsep perhitungannya. Nah, pertama, jika upgrade dilakukan 2 tahun lagi, maka nilai uang harus dihitung juga dengan present value-nya. Dengan rumus perhitungan, present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah R, yaitu rate-nya, dan pangkat N, yaitu number of period atau jumlah period waktunya. Nah, untuk cara pengerjaannya, yaitu present value sama dengan 1 juta dolar dibagi 1 dikali 10 pangkat 2, karena kan waktunya selama 2 tahun. Nah, untuk cost of capitalnya sebesar 10%. Lalu hasilnya di 826.446. Artinya nilai sekarang upgrade 2 tahun lagi itu sebesar 826.446 dolar. Nah, jika upgrade yang kita lakukan sekarang, biaya yang kita keluarkan sebesar 1 juta dolar. Nah, selisih biaya percepatannya, kita kurangkan saja 1 juta dolar dengan 826.446 dolar. Nah, kita dapat 173.554 dolar. Artinya, bank harus menutup biaya tambahan sebesar 173.554 dengan penghematan operasional. Penghematan terjadi selama 2 tahun. Nah, untuk perhitungan present value penghematannya, yaitu present value sama dengan S dibagi 1 dibagi 1 ditambah S dibagi 1 dikali 1 pangkat 2. Nah, dapat tuh hasil present value-nya sebesar 1,735 S. Nah, dari 1,735 S kita ubah menjadi 173.554. S-nya sama dengan 100.000. Nah, untuk kesimpulannya, agar update dipercepat 2 tahun lebih awal, bank harus mendapatkan penghematan minimal 100.000 dolar per tahun. Jadi, keputusan mempercepat upgrade teknologi hanya layak dilakukan jika sistem baru mampu menghemat biaya operasional minimal sekitar 100.000 dolar per tahunnya. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab terbaru yaitu other operational risk, di mana risiko operasional sendiri itu merupakan salah satu risiko paling kompleks bagi lembaga keuangan karena seringkali tidak mudah diprediksi dan juga tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Nah, risiko ini biasanya muncul akibat dari kegagalan proses internal ataupun karena kesalahan manusia. Untuk risiko operasional ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu risiko yang berasal dari karyawan, di mana karyawan itu memiliki akses langsung terhadap sistem dan informasi penting perusahaan. Oleh karena itu, tindakan karyawan dapat menimbulkan kerugian besar seperti halnya manipulasi transaksi, perdagangan ilegal, atau rogue trading, terus ada kebocoran informasi rahasia, dan juga yang terakhir ada penyalahgunaan dana perusahaan. Nah, kasus seperti ini dapat menyebabkan kerugian finansial besar serta penurunan kepercayaan nasabah
terhadap institusi dari keuangan itu sendiri. Boleh di next? Selanjutnya, yang kedua, kalau tadi yang pertama berasal dari karyawan, sekarang risiko yang kedua itu berasal dari nasabah itu sendiri. Di mana di dalam hubungan dengan nasabah juga dapat menimbulkan risiko operasional. Contohnya di sini yang sering terjadi itu ada sengketa kontrak. Kemudian ada gagal bayar pada kredit. Lalu ada kesalahan informasi yang diberikan nasabah dan yang terakhir itu di sini ada komplain yang dapat berujung pada tuntutan hukum. Karena jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, risiko ini dapat menimbulkan biaya hukum dan juga merusak reputasi dari lembaga keuangan itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu risiko yang berasal dengan aset fisik. Jadi, di dalam lembaga keuangan itu sangat bergantung sama yang namanya infrastruktur fisik seperti gedung kantor, kemudian ada juga pusat data, lalu ada juga sistem keamanan yang mana risiko yang sekiranya dapat muncul antara lain yaitu yang pertama bisa karena kebakaran, kemudian bisa karena kerusakan peralatan, gangguan keamanan, dan juga adanya kemungkinan kegagalan fasilitas operasional. Karena sejatinya kerusakan pada aset fisik itu dapat menyebabkan gangguan operasional yang sifatnya sangat signifikan. Boleh di next? Nah, selanjutnya yang keempat, ini risiko yang tidak kalah penting dan sering juga terjadi, yaitu risiko mengenai teknologi. Dimana kalau misalnya kita semua aware, perkembangan teknologi informasi itu udah jauh meningkat pesat, jadi sudah meningkat secara efisiensi operasional, tetapi hal itu juga seiring dengan meningkatnya potensi risiko yang bisa terjadi. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu adanya kemungkinan kesalahan program, kemudian ada juga kegagalan sistem komputer, kemudian gangguan jaringan komunikasi, dan juga kegagalan penyedia layanan teknologi itu sendiri. Dan untuk gangguan pada sistem teknologi itu dapat menghentikan sebagian besar aktivitas operasional lembaga keuangan, sehingga hal tersebut tentunya dapat menyebabkan kerugian yang amat besar. Dan yang kelima dan juga yang terakhir ada risiko eksternal. Apa sih risiko eksternal ini? Risiko eksternal itu berasal dari lingkungan di luar organisasi atau di luar dari perusahaan. Contohnya itu di sini ada penipuan dari pihak luar, kemudian ada juga keruntuhan pasar keuangan, kemudian ada perubahan kebijakan pemerintah, lalu ada bencana alam, ada konflik politik ataupun perang. Nah, risiko ini sulit untuk dikendalikan oleh lembaga keuangan atau perusahaan sehingga membutuhkan strategi mitigasi yang baik untuk mencegahnya. Boleh di next? Selanjutnya di sini kita memasuki subbab baru yaitu regulatory issues and technology and operational risk. Dan seiring berkembangnya teknologi financial, lembaga keuangan itu semakin lama semakin bergantung pada sistem elektronik dan juga sistem jaringan digital. Nah, ketergantungan ini meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan operasional. Risiko seperti kegagalan sistem pembayaran, kebocoran data, atau serangan cyber yang tadi sempat dibahas, itu dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar dan bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan institusi keuangan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, regulator internasional itu mulai mengembangkan standar terbaru untuk mengelola risiko operasional. Boleh di next.
Nah, di sini ada peran dari Basel Committee. Nah, Basel Committee on Banking Supervision itu merupakan lembaga internasional yang mana tugasnya adalah mengembangkan standar pengawasan perbankan yang sifatnya secara global. Nah, komite ini ada atau dibuat guna menekankan bahwasannya risiko operasional itu harus diperlakukan setara dengan risiko lainnya, seperti halnya risiko kredit, risiko pasar, ataupun risiko likuiditas. Di dalam Basel Committee ini, bank juga diwajibkan untuk mengalokasikan modal tertentu yang tujuannya itu untuk menutup kemungkinan kerugian akibat risiko operasional. Kemudian di dalam regulatory issue juga ada metode pengukuran risiko operasional yang di mana metode pengukurannya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Basic Indicator Approach atau BIA, di mana pendekatan ini merupakan metode yang paling sederhana. Jadi, di dalam metode ini, bank itu menghitung kebutuhan modal berdasarkan dari persentase tertentu dari pendapatan kotor atau gross income. Nah, keuntungannya atau keunggulannya, hal ini karena metodenya paling sederhana sehingga paling mudah untuk diterapkan. Dan keunggulan lainnya yaitu tidak memerlukan model yang kompleks. Untuk kelemahannya sendiri, karena ini metode yang paling sederhana, jadi perhitungannya itu kurang mencerminkan risiko operasional yang sebenarnya. Boleh di next. Untuk metode yang kedua, yaitu ada standardized approach atau SA, di mana di dalam metode ini itu sifatnya lebih kompleks kalau kita bandingkan sama metode perhitungan sebelumnya, yaitu BIA. Di dalam SA ini, pendapatan bank nantinya dibagi menjadi beberapa lini bisnis, dan setiap lininya kemudian masing-masing itu memiliki faktor risiko yang berbeda. Dengan metode ini, perhitungan risiko menjadi lebih akurat karena mempertimbangkan karakteristik masing-masing dari aktivitas bisnis itu sendiri. Kemudian untuk metode perhitungan yang ketiga, yaitu Advanced Measurement Approach atau AMA atau AMA, di mana pendekatan ini merupakan metode paling canggih. Kenapa disebut metode paling canggih? Karena di dalam metode perhitungan ini, bank itu menggunakan model statistik internal untuk kemudian mengukur risiko operasional berdasarkan data kerugian historis dan juga skenario risiko. Metode ini memungkinkan pengukuran risiko yang lebih realistis, akan tetapi metode ini juga memerlukan data yang sangat besar, kemudian memerlukan sistem manajemen risiko yang lebih kompleks, atau bisa dikatakan sangat kompleks, dan yang terakhir memerlukan pengawasan regulator yang sifatnya sangat ketat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada untuk tantangannya sendiri. Jadi untuk regulatory issue teknologi dan juga operational risk, itu mereka punya tantangan regulasi risiko operasionalnya tersendiri. Dan walaupun berbagai mode telah dikembangkan, pengukuran risiko operasional tetap menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, di sini ada 4 tantangan utama yang seringkali terjadi. Yang pertama itu sulitnya mengumpulkan data kerugian operasional. Yang kedua, adanya perbedaan karakteristik risiko antar bank. Karena di setiap bank-bank itu mereka punya ketentuan sendiri, punya karakteristik sendiri dalam hal risiko. Yang ketiga, ada perubahan teknologi yang sangat cepat. Nah, ini tantangan yang sering kali terjadi, di mana teknologi itu berkembang sangat pesat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu munculnya ancaman baru seperti serangan cyber. Nah, oleh karena itu, regulator itu terus melakukan evaluasi terhadap metode-metode pengukuran risiko operasional supaya
metode tersebut dapat lebih mencerminkan kondisi risiko yang sebenar-benarnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pertanyaan di mana pertanyaannya itu what are some examples of operational risk coming from employees, customer relationship, capital asset, and external risk. Yang pertama di sini kita akan membahas uh, operational risk from employees dulu, di mana sebenarnya ini tadi udah sempat kita bahas juga di mana risiko operasional dari karyawan itu muncul akibat dari kesalahan manusia, tindakan yang tidak etis atau kurang etis, atau kegagalan dalam menjalankan tugas itu sendiri. Nah, contohnya itu meliputi yang pertama adanya employee turnover atau tingginya pergantian karyawan yang dapat mengganggu jalannya operasional atau flow operasional. Lalu yang kedua itu ada fraud atau pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga ada human error atau kesalahan dalam menjalankan pekerjaan yang disebabkan oleh karyawan itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat ada rogue trading atau transaksi perdagangan ilegal yang dilakukan oleh trader-trader. Yang kelima ada money laundering yang dilakukan oleh karyawan atau pencucian uang. Dan yang terakhir ada yang namanya pelanggaran kerahasiaan data atau confidentiality breach. Nah, pelanggaran kerahasiaan ini sifatnya sangat fatal karena eh, bisa merugikan dan juga memberikan dampak yang besar terhadap perusahaan. Yang kedua, ada yang namanya operational risk from customer relationship, di mana risiko operasional juga dapat muncul dari hubungan dengan nasabah. Contohnya di sini ada tiga, yaitu contractual disagreement, di mana di dalamnya ada perselisihan kontrak antara pihak bank dan juga pihak nasabah. Lalu yang kedua, ada yang namanya customer dissatisfaction, yaitu adanya rasa ketidakpuasan nasabah terhadap layanan yang telah diberikan oleh bank. Dan yang terakhir ini namanya default, yaitu kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan seperti misal eh, memenuhi kewajiban kreditnya dan lain-lain. Untuk masalah dalam hubungan dengan pelanggan ini dapat menyebabkan beberapa hal juga seperti penarikan dana nasabah, biaya hukum, dan juga kerusakan reputasi bank. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh risiko operational risk from capital asset, di mana risiko operasional dari capital asset ini seringkali berkaitan dengan kerusakan atau bisa juga dengan kehilangan aset fisik yang digunakan dalam operasional lembaga keuangan, di mana contohnya itu meliputi tiga hal. Yang pertama, ada masalah keamanan dan juga masalah fasilitas. Kalau misalnya kita berbicara tentang capital asset dan juga aset fisik, pasti masalah utamanya itu seringkali masalah keamanan atau safety dan juga keamanan atau security dan juga keselamatan fasilitas atau safety. Lalu yang kedua, ada kenaikan biaya operasional yang berkaitan dengan aset. Dan yang ketiga, adanya kerusakan gedung atau fasilitas akibat kebakaran ataupun banjir. Jadi ini seringkali juga disebabkan oleh bencana alam. Apalagi akhir-akhir ini cuaca juga seringkali tidak menentu dan hujan terus-menerus. Jadi gedung-gedung ini bisa jadi sering kebanjiran. Dan kerusakan aset ini dapat mengganggu kegiatan operasional dan menyebabkan kerugian finansial yang bisa besar bagi lembaga keuangan itu sendiri.
Yang keempat atau yang terakhir ada operational risk from external events, di mana risiko operasional juga dapat berasal dari faktor eksternal yang berada di luar kendali lembaga keuangan. Contohnya di sini ada 5. Yang pertama yaitu external fraud atau penipuan yang dilakukan oleh pihak luar. Yang kedua ada perubahan regulasi atau masalah umum. Yang ketiga ada perang atau konflik politik. Yang keempat ada krisis pasar atau runtuhnya pasar keuangan. Yang kelima ada kerusakan reputasi akibat daripada peristiwa eksternal. Kemudian karena berasal dari luar organisasi atau dari luar perusahaan, jenis risiko ini biasanya lebih sulit untuk dikendalikan oleh lembaga keuangan dibandingkan risiko internal lainnya. Boleh next? Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas kesimpulan daripada bab ini. Jadi, bab ini utamanya itu menganalisis sisi biaya operasional kegiatan lembaga keuangan, termasuk daripada dampak pertumbuhan inovasi berbasis teknologi. Karena dampak teknologi pertama kali dianalisis secara terpisah untuk layanan grosir dan retail sebelum analisis dibahas mengenai dampaknya terhadap biaya dan juga pendapatan. Investasi berbasis teknologi berpotensi menghasilkan inovasi produk baru dan biaya yang sifatnya lebih rendah. Namun, bukti mengenai penghematan biaya tersebut masih campur aduk. Selain itu, risiko baru dan berbeda tampaknya telah diciptakan oleh teknologi modern. Risiko-risiko tersebut kemudian meliputi risiko penyelesaian atau overdraft, risiko transfer teknologi internasional, risiko kejahatan atau penipuan, risiko penghindaran regulasi, risiko penghindaran pajak, dan juga bisa menyangkut dengan risiko persaingan. Oleh karena itu, meskipun bab ini berfokus pada biaya dan manfaat teknologi, bagi sebuah financial information, masalah yang lebih mendasar mungkin bukan biaya dan manfaat teknologi, tetapi adanya kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi agar dapat bertahan sebagai FI modern yang menyediakan layanan lengkap. Mungkin pada kali ini cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya. Apabila ada salah kata dan juga kekurangan lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.